Masih di CNN Indonesia News Hour. Asa intuisi melalui kartu tarot ternyata bisa jadi ladang cuan bagi sebagian orang. Profesi pembaca tarot kini tak lagi dipandang sebelah mata karena klien ternyata tak hanya datang dari Indonesia tapi ada juga yang dari mancanegara. Aku pesan cepat ya, 48 jam dari kalian melihat video ini ada sesuatu hal apa yang masuk, oke, ke dalam kehidupan kalian. Hari ini saya agak deg-degan deh, takut dibacain. Gimana nggak deg-degan? Narasumber saya kali ini adalah seorang pembaca tarot yang namanya sangat tersohor di sosial media. Ini dia, The Impress. Pemilik nama asli Ulia Mulyasari ini ternyata jauh dari sosok pembaca tarot yang ada di benak saya. Ulia mengenalkan saya ke beberapa jenis kartu tarot koleksinya. Sebelum ke dunia pertarotan, ya adanya panggilan untuk bisa mendalami sisi-sisi spiritual yang dimana dari sisi spiritual ya aku tumpahkan ke media tarot. Nah, pas. Hari itu kebetulan ada klien datang untuk dibacain tarot. Sebut aja namanya Gadis. Syukur deh, Gadis gak keberatan. Kita ambil gambarnya pas ia sedang dibacakan kartunya. Tentang masa depan. Oke, ke depannya. Iya, ke depan secara general. Boleh. Pekerja keras. Iya. Cuma kadang-kadang suka mood swing ya. Iya. Suka baperan. Iya. Planning ke depannya kayak apa? Mulai dari karir. Ini mau ada perjalanan loh kamu. Perjalanan. Ini energinya travel. Akan berhasil nggak ya? Ini kira-kira kalau saya melakukan ini, kira-kira akan ada trouble, masalah, atau saya akan seperti kamu ragu ya? Sebenarnya kamu sudah ada energi-energi semangat. Dirimu punya traumatik, ini cukup pahitan. Ini yang bisa menyebabkan jodoh jauh karena masih ada rasa kepahitan dan kekesalan, kemarahan, sakit hati, serta trust issue. Wah loh, kok seru ya? Saya jadi penasaran juga nih pengen dibacain. Ada situasi yang unstable. Kartu-kartu tarot adalah representasi dari energi yang kita miliki. Jadi, pembaca tarot akan menarik energi dari mereka yang akan dibacakan. Berlaku di tatap muka ataupun lewat online. Bagi Ulia, membaca tarot itu tak sekedar asal bunyi bahwa kita begini, makanya jadi begitu. Atau bacaan asal yang penting semua happy. Ulia menggabungkan hasil tarikan energi dengan unsur psikologis dan juga self-love. Memang tarot di sini digunakan juga ada dasar alasnya itu sebagai psikologis ya. Pastinya kan itu media untuk membantu seseorang untuk termotivasi, mengenal dan untuk bisa merespek serta mencintai dirinya. Nah, perbedaannya di sini tarot untuk psikologis dan self love itu tergantung si pembacanya. Kalian akan mendapatkan kejelasan dan kepastian besar. Ulia juga paham sepenuhnya bahwa masih banyak komentar miring soal pembaca tarot atau persepsi tentang media tarot itu sendiri. Sebenarnya itu konsep ya orang-orang, karena gini ya, sometimes kalau orang ngeliat tarot nih, dia jadi takut nanti bakalan musyrik atau jadi syirik. Nah, balik lagi, seginya tarot di sini itu adalah untuk memotivasi dan juga media untuk membaca. Saya pun juga sering bilang kok sama klien-klien saya, jangan percaya sama saya, nggak boleh, betul? Jangan percaya sama saya. Saya di sini adalah sebagai penarik pesan dengan medianya dari tarot. Jikalau memang dirasa itu bisa membantu untuk kehidupan jauh lebih baik dari pembacaan tersebut, kenapa tidak? Kalau kita browsing di sosmed, profesi pembaca tarot udah banyak banget. Bisa dibilang profesi ini kini menjamur di sosmed. Nah, Ulia berhasil mencuri perhatian dengan menciptakan sapaan khusus buat para netizen atau followersnya. Baby aku, let's check the vibe. Oke, baby aku. Jadi itu baby aku secara spontan, secara natural, tidak disetting, tidak diatur, tidak dikasih tahu sama temen, secara natural aja, gitu. Bahkan
nggak ada ekspektasi kalau itu bakalan orang-orang tuh baby aku, oh yang ditunggu-tunggu baby aku. Nah, aku nggak ada ngeset atau mengatur bahwa oke, kayaknya kata-kata pembukanya harus ini, enggak. Jadi itu secara natural dan tidak disetting. I feel like semesta di sini menggaranti mengamankan kehidupan kalian. Dengan brand The Impress yang ia punya, Ulia menyediakan banyak layanan untuk para kliennya. Mulai dari pembacaan tarot secara online dan temu muka, sesi healing, dan juga spirit guide dan self-love. Itu di sini terlihatnya memang sini ada Queen of Pentacles, di sini ada The Fool, di sini ada Hangman. Lalu kira-kira berapa ya tarif yang dipatok buat membaca tarot ini? Kisaran ya kalau buy online dari ratusan ribu. Nah, pembacaan tarot dengan cara voice note ia pasang harga 100 hingga 425 ribu rupiah. Pembacaan kartu oracle seharga 800-an ribu rupiah. Pembacaan kartu tatap muka di harga 1 juta hingga belasan juta rupiah. Dengan cakupan klien di Denpasar, Surabaya, Jakarta, hingga Singapura dan juga Malaysia. Tak hanya itu, ia kini memproduksi beragam garam mandi, diffuser, dan essential oil yang dimaksudkan untuk menarik energi positif bagi kliennya. Nah, kebayangkan cuan yang gak main-main? Profesi ini jelas beda jauh dari saat ia jadi pramugari ataupun manajer di salah satu perusahaan keuangan. Dari Ulia kita belajar nih, profesi pembaca tarot bukan lagi hal yang bisa dipandang sebelah mata. Dengan intuisi spiritual dan juga pemahaman psikologi yang mendalam, mereka berhasil mengubah stigma dan membuktikan bahwa bakat yang dianggap bukan suatu yang wah pun bisa menghasilkan cuan selangit lewat media sosial. Mereka nggak hanya membaca nasib, tapi juga mengukir jalan sukses mereka sendiri sejajar dengan profesi lain di era digital. You receive like sampai kalian tuh udah nggak bisa menadah gitu loh. Just enjoy the blessing.